Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini sebelum kita mengajar, sebelum Ibu mengajar, alangkah baiknya jika disiapkan terlebih dahulu oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Ucapkan salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, maka seperti biasanya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Ibu. Arga, Hadir, Bu. Arham, Anita Sari Dewi, Hadir, Bu. Anti, hadir Bu. Ini semuanya hadir ya. Ya baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Saya Apa itu? menuntut ilmu. Ya, tentang menuntut ilmu. Apa itu menuntut ilmu? Saya, Bu. Menuntut ilmu adalah proses mencari tahu sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui, yang akan menjadi bekal hidup di dunia. Ya, betul sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Segala sesuatu yang kita usahakan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke, betul sekali. Oke, minggu lalu kita juga membahas tentang tujuan pembelajaran. Sekitar ada 6 ya. Ada yang masih mengingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Oke, betul sekali. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk menggapai cita-cita. Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, itulah tadi poin-poin tentang tujuan pembelajaran yang lalu dan kalian masih ingat. Olehnya itu tentang pembelajaran minggu yang lalu, Ibu anggap kalian sudah memahami semua. Maka hari ini kita akan masuk materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi di sini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama tentang menjauhi pergaulan bebas. Kemudian yang kedua menjauhi perbuatan zina. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, Ibu ingin tahu mungkin di antara kalian ada yang mengetahui apa itu menjauhi pergaulan bebas? Saya, Bu. Silakan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Ya betul sekali. Oke, Ibu lanjut. Kemudian pada poin yang kedua yaitu tentang perbuatan zina. Coba di sini mungkin ada yang bisa menggambarkan bagaimana itu contoh perbuatan zina? Saya, Bu. Contoh perbuatan zina salah satunya itu, Bu, pacaran. Itu saja, Bu. Ya betul sekali atas jawabannya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi ini itu adalah gambaran secara umum tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, nanti setelah kita membahas materi, kalian anak-anakku itu diharapkan ya di sini ada tujuannya. Itu setelah kita membahas materi tentang pergaulan bebas dan zina, maka anak-anakku sekalian diharapkan bisa meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Jadi ingat, pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Berarti kita harus menjauhi.
berdasarkan tambahan bacaan ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung lainnya Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam menerapkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada materi. Bisa dilihat anak-anakku? Bisa. Ini adalah bacaan Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ya, mendekati saja dilarang, apalagi Nah, jadi ini adalah dalilnya yaitu Quran surah Al-Isra ya, ayat 32. Dengarkan baik-baik ya, Ibu akan bacakan. Ya, ini wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalilnya tentang larangan mendekati zina, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya baiklah, selanjutnya isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Nah, di mana ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina. Ya, tolong diperhatikan. Misalnya berhubungan badan secara biologis di luar dari tali pernikahan yang sah, baik yang dilakukan oleh yang sudah pernah menikah, yaitu zina muhsan, ataupun yang belum pernah menikah atau disebut dengan ghairu muhsan. Dan ini merupakan bukan pasangan yang sah suami istri. Ya, jadi tolong dibedakan antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan. Selanjutnya ini adalah dalil tentang perbuatan zina. Jadi tadi Quran surah Al-Isra ayat 32 membahas tentang larangan mendekati zina. Sedangkan ini Quran surah An-Nur ayat 2 itu tentang perbuatan zina. Jadi dengarkan apa yang akan Ibu lawaskan. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'hukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Kemudian isi kandungan surah An-Nur ayat 2 tentang perbuatan zina. Yang pertama, orang yang melakukan zina, baik perempuan maupun laki-laki, hendaklah dihukum keduanya, ya, berupa cambukan sebanyak 100 kali. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina berdasarkan kandungan Al-Quran? Yang pertama bisa dilihat ya. Poin pertama, berpakaian menutup aurat. Ya, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan, maka kehormatan diri akan terjaga. Ya, baiklah anak-anakku, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok ya? Iya, Bu. Ya, baiklah anak-anakku, karena Ibu sudah
membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, maka Ibu nanti akan menjelaskan tentang penerapan model talking stick. Maksudnya penerapan model talking stick di sini adalah Ibu memegang tongkat, kemudian Ibu memberikan misalnya tongkat kepada si ini, maka dialah yang harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, begitu ya? Ibu. Jadi saya ingin bertanya, saya ingin memberikan tongkat ini kepada kamu. Sebutkan isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Silakan. Isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, hubungan badan atau biologis di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah ataupun yang belum menikah dan merupakan bukan pasangan yang sah suami istri. Sekian dari saya. Karena Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan kepada kalian, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu di mana kalian sendiri yang akan memberikan pertanyaan kepada temanmu. Ya? Ya Bu. Ya. Ingin bertanya, apa hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina? Jadi yang akan menjawab maka ini. Silakan dijawab atas pertanyaan temanmu tadi. Baik, pertanyaan tadi hikmah mengharamkan pergaulan bebas dan zina. Nah, yang pertama yaitu menjaga harga diri, yaitu dengan menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Dan yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan HIV. Sekian Bu. Itu tadi jawaban atas pertanyaan Anda. Baiklah anak-anakku, itulah tadi penyampaian materi pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin ada di antara anak-anakku yang ingin menyimpulkan tentang materi hari ini. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan Quran Surah Al-Isra dan An-Nur, kita sebagai umat yang beragama Islam dianjurkan untuk menghindari pergaulan bebas, yakni dengan cara menjaga diri, membatasi pergaulan, serta menjaga sikap agar kita terhindar dari perbuatan zina yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah perbuatan yang keji. Dan di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa kita ini dilarang untuk mendekati zina. Nah, kita saja dilarang untuk mendekati, apalagi melakukannya. Sekian dari saya. Baiklah anak-anakku, karena tadi materinya sudah disimpulkan oleh anak kalian, maka di sini Ibu juga ingin menambahkan dengan memberikan sedikit refleksi. Semoga dengan materi hari ini yang kita kaji bersama itu membawa kepada jalan kebaikan. Artinya di sini kita mampu menghindari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Ibu ingin memberikan evaluasi terkait tentang materi yang sudah kita kaji bersama tadi. Di mana evaluasinya itu Ibu akan share link di grup kalian. Kalian tugasnya untuk menjawab tugas-tugas yang ada di link tersebut, ya, anak-anakku. Ya, Bu. Sudah dipahami? Paham, Ibu. Kemudian sebelum tutup mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baiklah, Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.